6 bulan aku hidup dalam keheningan yang mematikan, memilih kembali ke ruang ICU sebagai analis medis, tempat istriku, Dinda, menghembuskan napas terakhir. Aku, Farhan, seorang duda, mencoba mencari hukuman yang pantas. Namun, di tengah duka yang sunyi itu, aku menemukan yang terlarang. Dokter Amara, spesialis jantung, atasanku, seorang wanita yang menawan dan sudah bersuami. Suaminya adalah seorang pengacara terkenal, Bagas. Ia juga yang memimpin tim saat aku kehilangan segalanya. Kami terikat oleh tragedi. Awalnya kami hanya bicara diagnosis, tetapi setiap kali mata kami bertemu di antara tirai steril, aku merasakan kilatan pengakuan dua jiwa yang sama-sama kesepian. Tatapannya mengatakan, "Aku melihat lukamu, Farhan. Aku mengerti." Yang merupakan bahasa cinta paling berbahaya. Aku tahu ini dosa. Kami berdua tahu ada batas yang terbuat dari sumpah pernikahan dan etika profesi. Tetapi ia adalah satu-satunya yang tidak memberiku simpati, melainkan koneksi, membuatku merasa hidup kembali. Suatu malam, setelah operasi darurat, bahunya nyaris bersentuhan dengan bahuku, menciptakan ketegangan rindu yang tak bernama. Dia berbisik, "Kita tim yang hebat, Farhan." Namun aku tahu, sentuhan singkat itu cukup membuatku sadar. Aku jatuh cinta pada wanita yang terikat oleh janji, dan ikatan kami terlahir dari kesedihan yang sama, menjadikannya satu-satunya alasanku untuk terus bernapas di lorong rumah sakit yang dingin ini, meskipun ia adalah orang yang seharusnya tidak bisa kumiliki. Pintu antara profesionalisme dan keintiman ternyata sangat tipis. Kami menaatinya di depan staf di lorong rumah sakit yang terang. Namun kegelapan shift malam, ponsel dan keheningan di sela jam kerja membuka celah itu sedikit demi sedikit. Dan setelah malam operasi darurat itu, aku tahu Amara pun tidak bisa berpura-pura. Pesan pertama datang pukul 1.47 dini hari dari nomor pribadinya saat aku di ruang istirahat, yang awalnya formal menanyakan quote rate pasien, namun detik berikutnya muncul pesan kode rahasia kami. "Dan kopi Anda, apakah sudah dingin?" Dan sejak itu, alur komunikasi kami menjadi rel ganda. Di depan umum kami membahas data medis, di belakang layar kami membahas cara kami bertahan hidup. Amara sering menceritakan tentang kelelahan emosional di rumahnya, bahwa Bagas, suaminya yang sukses, ada di sana tetapi tidak pernah benar-benar ada. Sementara aku menceritakan tentang apartemen yang terasa seperti makam sejak Dida pergi. Kami tidak menawarkan solusi, kami hanya mendengarkan, dan itulah yang kubutuhkan. Seseorang yang benar-benar ingin mendengar cerita, bukan sekedar basa-basi simpati. Kami mulai memiliki jadwal rahasia tak tertulis sekitar pukul 2, ketika kami tahu pasangan kami masing-masing sudah tidur. Dan meskipun kami tidak pernah membahas perasaan, kami membahas kenyamanan yang terasa lebih nyata daripada semua janji yang pernah kami dengar dari pasangan masing-masing. Suatu malam, ia membalas setelah jeda panjang. "Karena di sini, aku merasa aku adalah Amara yang sesungguhnya. Aku merasa dilihat." Dan kalimat itu menghantamku, karena aku pun merasakan hal yang sama. Aku adalah Farhan yang hidup kembali, bukan Farhan si duda yang merana. Kenyamanan itu berubah menjadi ketergantungan ekstrim. Aku mulai menunggu notifikasi darinya, bahkan di hari libur. Dan seketika semua kesepianku lenyap, sadar bahwa ini adalah bentuk perselingkuhan emosional yang paling parah. Kami tidak melanggar janji pernikahan secara fisik, tetapi kami telah menghancurkan inti janji itu, yaitu berbagi jiwa. Puncaknya ia mengirimkan pesan, "Aku merasa bersalah, Farhan. Ini tidak benar." Dan meskipun aku ingin membalas, "Tolong jangan berhenti," yang kuketik adalah kalimat kode. "Dok, apakah output urin pasien 102 sudah menunjukkan perbaikan?" Yang ia tidak balas lagi malam itu, membuatku mengerti bahwa keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada pengakuan cinta yang berapi-api. Dan kami berdua bertarung melawan moral. Tetapi di sisi lain, kami berdua bertarung untuk mempertahankan satu-satunya sumber kehangatan yang kami miliki. Dan untuk saat ini, kehangatan itu menang. Seminggu setelah keheningan yang menyakitkan itu, hubungan kami kembali normal secara formal. Tetapi di baliknya,
Ada jurang kerinduan yang menganga, lebih lebar daripada yang bisa ditutup oleh kode-kode medis atau laporan shift. Aku mencoba sibuk dengan data analisis. Amara tenggelam dalam jadwal operasi. Namun setiap pandangan singkat di koridor menjadi siksaan batin. Kami tahu kami harus berhenti, tetapi setiap upaya menjauh justru melipat gandakan kebutuhan untuk merasa dekat, seperti magnet yang tak terelakkan. Puncaknya terjadi pada Selasa malam, ketika aku sedang menyiapkan laporan di meja kerjaku yang sepi dan ponselku bergetar. Pesan itu tidak lagi menggunakan kode, sangat langsung, dan terasa seperti perintah yang mematikan dari takdir. Farhan, Bagas terbang ke Singapura untuk kasus besar. Ia akan pergi 3 hari. Malam ini aku butuh bicara denganmu. Bukan di rumah sakit. Aku tunggu di kafe dekat taman kota. Jam 21. Kata-kata itu terasa panas, membakar rasa bersalah dan keraguan yang sudah susah payah kupelihara. Aku tahu ini adalah kesalahan terbesar yang bisa kami lakukan. Ini bukan lagi perselingkuhan jiwa, ini adalah langkah ke jurang yang nyata. Tetapi bagaimana mungkin aku menolak? Kerinduan yang sudah 8 bulan terpendam hanya melalui teks, kini meminta pemenuhan yang nyata. Aku membalas singkat, "Baik dok," dan merasakan adrenalin yang sama seperti saat menghadapi pasien kritis. Namun kali ini, yang kritis adalah etika dan hatiku sendiri. Tepat pukul 21, aku melihatnya di sudut kafe. Tidak mengenakan jas putih kebanjaannya, melainkan blouse sederhana berwarna krem, rambutnya digerai, dan matanya memancarkan kelelahan yang sama dengan yang kurasakan. Kami tidak bicara soal pasien, kami bicara soal hidup yang gagal kami jalani. Amara bercerita bagaimana ia merasa terperangkap dalam sangkar emas pernikahannya, mencintai Bagas sebagai rekan hidup, tetapi tidak sebagai jiwa yang memahaminya. Aku bercerita bagaimana kenangan Dinda kini terasa menyakitkan, bukan karena kerinduan, tetapi karena perbandingan, karena Amara berhasil mengisi kekosongan yang Dinda tinggalkan. Pembicaraan mengalir selama 2 jam, penuh tawa renyah yang seharusnya tidak ada, dan pengakuan jujur yang tidak seharusnya terucap. Ketika kafe mulai tutup, Amara menatapku. Matanya berkaca-kaca, dan ia berbisik, "Aku sudah tidak tahu lagi bagaimana cara pulang ke rumah itu, Farhan. Aku lelah berpura-pura." Rasa kasihan itu campur dengan api hasrat yang sudah lama ku pendam, dan tanpa pikir panjang, aku meraih tangannya yang dingin, menggenggamnya erat. Genggaman itu, ya Tuhan, itu adalah sentuhan antara garis batas yang menghancurkan semua dinding. Ia tidak menarik diri, justru membalas genggamanku dengan kekuatan yang sama. Tidak ada kata-kata cinta, hanya pengakuan melalui sentuhan. Kita saling membutuhkan. Ketika kami berjalan menuju tempat parkir, di bawah temaram lampu jalan yang sunyi, ia tiba-tiba berhenti. Ia menatapku lama, kemudian suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Jangan tinggalkan aku malam ini, Farhan. Sekali saja." Ajakan itu, lembut tapi penuh keputusasaan, adalah godaan paling mematikan. Aku menatap matanya, melihat di sana bukan hanya keinginan terlarang, tetapi juga jeritan jiwa yang kesepian. Dan saat itu juga, semua batasan moral runtuh. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini adalah pengkhianatan terbesar, tetapi rindu yang sudah menjadi racun itu tidak bisa dibohongi. Aku mengangguk, dan dalam anggukan itu, aku menyetujui kesalahan terbesar dalam hidupku. Kejadian di kafe itu seharusnya menjadi peringatan, tetapi justru menjadi trailer untuk kesalahan yang jauh lebih besar. Kami berpisah pagi itu dengan janji yang tak terucapkan untuk tidak mengulangi. Tetapi telepon Amara keesokan sorenya meruntuhkan semua pertahanan. Bagas masih di Singapura. "Datanglah Farhan, aku tidak bisa menghadapi rumah sebesar ini sendirian." Aku, si duda yang merindukan kehangatan rumah tangga, luluh dalam sekejap. Besok sorenya, aku berdiri di depan gerbang megah rumah Amara. Di dalam, segalanya terasa aneh, elegan, sunyi, tetapi tanpa jiwa. Kami duduk di ruang tamu, berbicara santai tentang pekerjaan, tentang proyek-proyek Bagas, tetapi mata kami tidak pernah lepas dari satu sama lain, seperti 2 orang yang tahu pasti kemana arah pembicaraan ini akan berakhir. Amara bercerita, suaranya pelan dan penuh kerentanan, bahwa ia merasa hidupnya kosong. Ia memiliki gelar, karier, dan rumah mewah, tetapi tidak ada perhatian, tidak ada kasih sayang yang tulus dari suaminya yang tenggelam dalam kesibukan. "Kami jarang sekali bicara, Farhan. Kami jarang tidur bersama. Dan kami belum dikaruniai anak," bisiknya. Air mata mulai menggenang.
Di balik kebanggaan seorang spesialis jantung, aku melihat seorang wanita yang merasa gagal dan tidak dicintai. Pada momen itulah, tembok terakhirku runtuh. Aku bukan lagi Farhan si profesional, aku hanya seorang pria yang ingin mengisi kekosongan wanita yang dicintainya. Hal yang tak terhindarkan itu pun terjadi. Di rumah yang seharusnya penuh janji suci pernikahan, kami menemukan pelarian kami. Itu bukan didorong oleh gairah semata, melainkan oleh kebutuhan ekstrim. Kebutuhan Amara akan kehadiran dan kasih sayang, dan kebutuhanku akan rasa memiliki yang sudah lama hilang. Kami tidur bukan karena cinta yang terang-terangan, melainkan karena kesepian yang terakumulasi. Setelah malam itu, kami kembali ke mode kode rahasia, menjaga jarak ketat di rumah sakit, tetapi komunikasi teks kami menjadi lebih dalam dan penuh rasa bersalah yang diselingi kenangan. Rasa bersalah itu menusuk, tetapi kenangan sentuhan itu memabukkan. Waktu berlalu, 3 minggu, 2 bulan, aku mencoba melupakan, tetapi Amara mulai menunjukkan tanda-tanda yang membuatku panik. Ia mulai sering mual, kelelahan, dan secara bertahap mengurangi jadwal operasinya. Aku menekan rasa takut itu, menepisnya sebagai kelelahan kerja. Hingga 9 bulan kemudian, kabar itu datang seperti petir menyambar. Melalui grup chat rumah sakit, diumumkan bahwa Dr. Amara telah melahirkan bayi perempuan yang sehat. Kegembiraan seluruh staf rumah sakit tidak mampu meredam guncangan di dadaku. Bagas, suaminya, terlihat bahagia di foto, memegang bayi itu dengan bangga. Aku membaca keterangan yang menyertai foto, anugerah terindah setelah penantian panjang. Aku melihat bayi itu, wajah mungil, mata tertutup damai, dan pertanyaan yang menghancurkan itu menjerit di kepalaku, mengabaikan semua logika medis. Anak siapa itu? Apakah itu mukjizat yang datang dari pernikahan yang dingin, ataukah itu adalah konsekuensi dari kesalahan terbesar kami di rumah megah itu? Aku terjebak dalam dilema yang tidak hanya melibatkan hati dan moral, tetapi juga kehidupan seorang bayi tak berdosa. Kelahiran bayi Amara, Kirana, adalah anugerah yang nyata bagi suaminya. Bagas tidak menunjukkan tanda-tanda curiga sedikit pun. Ia benar-benar tenggelam dalam peran sebagai ayah baru. Wajahnya memancarkan kebahagiaan tak terkira yang selama ini ia impikan. Foto-foto Bagas yang bangga menggendong Kirana beredar di grup dan media sosial. Dan bagi Farhan, semua senyum tulus itu terasa seperti racun moral yang mematikan. Aku dipaksa merayakan kebahagiaan palsu itu, sementara perhitungan kalender mental yang kulakukan setiap malam semakin membuatku gila. Rentang waktu itu tepat berada di sekitar malam kesalahan terbesar kami di rumahnya. Bagas tidak mempertanyakan timeline kelahiran yang tiba-tiba. Ia hanya menerima Kirana sebagai mujizat dan jawaban atas penantian panjang mereka. Dan justru inilah yang menjadi teror bagi kami. Ketiadaan kecurigaan dari Bagas membuat Amara dan aku terjebak dalam siksaan internal yang ekstrim. Aku memberanikan diri mengirim pesan padanya, mendesak. Amara, aku butuh kepastian. Demi Kirana, kita harus tahu. Balasan Amara kali ini datang setelah berjam-jam, dipenuhi keputusasaan yang kentara. Jangan Farhan, jangan pernah lagi. Bagas begitu bahagia, aku tidak bisa menghancurkannya. Aku akan mengurusnya sendiri. Keheningan Amara adalah upaya untuk mengubur rahasia itu sedalam mungkin, namun itu hanya menambah rasa bersalahku. Seminggu setelah ia kembali bertugas, Amara menarikku ke ruang file yang jarang terpakai. Wajahnya tidak lagi dingin, tapi penuh ketakutan yang mendalam. Ia berbisik, suaranya tercekak. Farhan, Bagas mulai membuat rencana masa depan yang sangat detail. Dia bicara tentang sekolah Kirana, tentang liburan keluarga ke Eropa. Dia begitu sempurna sebagai ayah baru, dan itu membunuhku. Amara tidak takut Bagas tahu. Ia takut Bagas tahu dan ia harus kehilangan kebahagiaan Kirana. Ia merasa semakin terasing dari suaminya karena kebohongan yang ia pikul sendiri. Amara kemudian mengaku telah menghubungi klinik di luar kota, mencari peluang pekerjaan baru sebagai spesialis jantung di kota lain. Ini adalah keputusan ekstrim untuk memutuskan semua koneksi denganku, dengan rumah sakit, dengan masa lalu, demi menyelamatkan jiwanya dan Kirana dari kebohongan yang menggerogoti.
Puncak konfrontasi itu terjadi ketika Amara menatap mataku tanpa berkedip, dan dengan suara lirih yang menghancurkan, ia menyatakan, "Aku tidak tahu Kirana anak siapa secara ilmiah, Farhan. Aku tidak berani mencari tahu. Tapi aku tahu secara moral, Kirana adalah konsekuensi dari pengkhianatan kita. Dan aku tidak bisa terus melihat Bagas mencintai anak yang mungkin bukan miliknya, sambil aku terus menatapmu di koridor. Aku tidak sanggup lagi." Ia menuntut dengan nada final, "Pergilah, hentikan kontak, aku akan mengurus kepindahanku. Tapi janji padaku, lupakan semuanya. Anggap kita tidak pernah bertemu." Aku harus memilih menuntut kebenaran yang akan menghancurkan kebahagiaan palsu itu, atau mengorbankan diriku sendiri, menelan semua rasa penasaran dan cinta yang tersisa, demi kedamaian Amara dan masa depan Kirana. Permintaan Amara untuk melupakan segalanya terasa seperti vonis mati. Namun, ketika aku melihat ketakutan dan tekad di matanya, tekad untuk melindungi Kirana dari kebenaran yang kejam, aku tahu bahwa cinta sejati kami hanya bisa terwujud melalui pengorbanan. Menuntut tes DNA atau kepastian hanya akan menghancurkan Kirana, Bagas, dan karier Amara. Aku harus memilih jalan yang sunyi, menelan semua rasa penasaran dan cinta yang tersisa demi kedamaian mereka. Aku mengangguk, tanpa kata-kata, mengiyakan permintaan perpisahan yang menyakitkan itu. Momen perpisahan kami terjadi seminggu kemudian, di area parkir rumah sakit yang gelap, jauh dari CCTV dan mata-mata. Amara sudah mengurus kepindahannya. Ia akan bertugas di kota yang berjarak ratusan kilometer. Awal pekan depan, aku menyerahkan sebuah kotak kecil, bukan cincin, tapi name tag lamanya yang sempat tertinggal di ruang analis. "Ini milikmu," kataku. Suaraku serak. Amara mengambilnya. Jari-jari kami bersentuhan, sentuhan terakhir yang penuh luka. Di wajahnya, aku melihat kesedihan, namun juga kelegaan yang mengerikan. "Terima kasih, Farhan, untuk semua, dan untuk pengorbanan ini," bisiknya. Air mata mengalir. "Aku berharap kamu menemukan kedamaian." Aku menggeleng. Aku menemukannya saat aku bicara denganmu, dan aku menemukannya saat aku memutuskan untuk melepaskanmu. Bahagia, Amara. Lindungi Kirana. Aku tahu dalam perpisahan ini, aku telah menjadi pahlawan baginya, meskipun itu adalah peran paling menyedihkan yang pernah kujalani. Tanpa menunggu balasan lagi, aku berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan cinta terlarangku di bawah temaram lampu parkir rumah sakit. Hari-hari berikutnya terasa hampa. Rumah sakit terasa kembali ke kondisi semula, steril, dingin, dan sunyi. Amara pergi, dan dengan kepergiannya, semua kode rahasia kami berakhir. Aku kembali menjadi Farhan si Duda, analis medis yang fokus pada pekerjaannya. Aku tidak pernah mencari tahu tentang Kirana, tidak pernah mencoba menghubunginya. Aku menghormati permintaannya. Aku tahu, mencari tahu kebenaran DNA itu sama dengan menghancurkan Kirana. Malam itu, di apartemenku yang sunyi, aku menatap langit-langit. Aku tidak menyesali kesalahan yang kulakukan, karena kesalahan itu menunjukkan bahwa aku masih mampu merasakan, masih mampu mencintai. Mungkin cinta kami bukan untuk dimiliki, tetapi cukup untuk dirasakan sekali saja, di waktu yang salah, dan dengan pengorbanan yang benar. Aku mengangguk tanpa kata-kata, mengiyakan permintaan perpisahan yang menyakitkan itu. Dan begitulah akhir dari perjalanan Farhan dan Dr. Amara. Sebuah kisah tentang pengorbanan yang memilih keheningan daripada kehancuran. Apakah pengorbanan ini adalah bentuk cinta yang paling murni? Jika kisah ini sukses membuat hati Anda teriris dan tenggelam dalam dilema, jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah penuh emosi lainnya. Nantikan terus kisah-kisah kami yang akan datang, dan tetap di kumpulan kisah-kisah romantis baper maksimal.